Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita bertemu untuk kita sama-sama membaca kembali buku 21 Nasihat untuk Hati yang Tertipu, sebuah perenungan dalam mencari kesalahan diri. Karena sesungguhnya ini untuk kita sama-sama menyucikan jiwa kita. Dalam Islam itu, pintar itu efek samping, tapi yang jadi tujuan itu adalah suci hati kita dengan semua ajaran agama itu. Karena kalau cuma pintar tapi tidak ada tazkiyatun nafs, pensucian jiwa di sana, orang pintar digunakan untuk hacker bank, untuk membobol bank, nauzubillah. Ada juga yang awalnya malingnya kalau bodoh mungkin ketangkap saat menangkap ayam, tapi yang repot kan malingnya kalau malingnya pintar, sudahlah hatinya tidak suci, yang menyebabkan kemudian dia yang korupsi satu orang, yang sengsara jutaan rakyat seperti itu. Maka kita mulai kembali membaca bagian kedua, yaitu pudarnya penerapan rahmatan lil alamin. Manusia terdapat pada dirinya dua hal, ada zahir, ada batin. Zahir yang tampak, batin yang tidak tampak, jiwanya. Keduanya dalam mengibadahkan diri kepada Allah, keduanya harus sinkron, harus sejalan. Sebab Allah menilai keduanya. Ketika batin baik, maka zahir pun akan menjadi baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh perbuatan amal jasad ini. Wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau dia buruk, maka buruklah segala perbuatan jasad ini. Apa itu? Ala, ketahuilah, wahiyal qalb, itu adalah segumpal, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui setiap keadaan zahir dan batin hambanya. Mau kita sembunyikan di dalam batin kita, mau kita tampakkan dengan perbuatan kita, sebagaimana dalam Quran surah Al-Mulk ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asirru qaulakum aw jaharu bih. Kau mau sembunyikan atau kau mau jaharkan atau kau mau tampakkan, innahu alimum bidzatis sudur, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam dada, di dalam hatimu. Maka dari itu, diri kita yang zahir maupun yang batin hendaknya dididik untuk senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan semuanya, bertakwa dan merasa takut kepada Allah. Secara zahir barangkali kita tidak berdosa, baju kita telah menutup aurat, mata kita telah tertunduk saat memandang yang tidak baik, lisan kita mungkin tidak menggunjing orang lain, sedekah kita banyak, sholat pun ke masjid tidak tinggal, maka secara zahir kita telah tidak berdosa. Tapi yang harus diperhatikan ialah dosa batin. Terkadang kita telah melakukan kebaikan, akan tetapi ketika kita melewati suatu kelompok orang yang buruk, yang barangkali mereka belum bisa bertaubat seperti kita, terlintas di hati kita bahwa mereka adalah pendosa. Kita berjalan di sebuah gang misalnya, di dekat itu ada sekelompok orang mabuk. Seharusnya pandangan kita kan di sana kasihan, di sana ada kasih sayang dan mendoakan, tapi kebanyakan kita tidak bisa mengontrol hati kita, apa yang kita pikirkan terhadap orang itu. Penghuni neraka orang itu, jijik aku melihatnya, betapa busuknya perbuatan orang itu, bahkan dibenci, tidak mau diajak bicara, meskipun dalam perkara lain, bukan perkara yang dia perbuat dosa itu. Karena dia melakukan dosa, kita merasa jijik kepadanya. Terlintas di hati kita bahwa mereka adalah pendosa, mereka adalah penghuni neraka, hati kita berbisik bahwa diri lebih baik daripada mereka, na'udzubillah, maka dosa itulah yang harus kita perhatikan dan taubatkan. Jadi dosa batin itu
merasa diri baik, merendahkan orang yang barangkali belum sebaik kita dan masih berkecimpung dengan dosa yang kita lihat secara zahirnya. Memerangi hati sendiri ialah perbuatan yang sulit. Merasa diri hina saat telah terlihat taat itu masih belum kita biasakan. Itulah sebabnya Allah sesekali menampakkan aib kita agar hati mulai sadar kembali bahwa diri ini begitu hina. Sebab baik ataupun buruknya kita tergantung bagaimana cara kita memandang makhluk Allah yang lain. Maka standarisasi orang baik itu nggak akan mungkin memandang orang lain buruk. Nggak akan. Perbuatannya iya, perbuatannya buruk. Minum khamar buruk. Mohon maaf, mungkin mencuri buruk. Tapi kita tidak pernah memandang manusianya buruk. Karena kalau dia bertaubat, dia bisa jadi lebih baik daripada kita. Sebab agama Islam ini tidak sampai hanya pada saat kita taat secara individu saja, melainkan bagaimana kita pun mengajak yang lainnya untuk menjadi taat bersama. Jika pandangan kita masih buruk kepada mereka, siapakah yang akan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah? Orang baik itu pandangannya rahmatan lil alamin, mengandung kasih sayang bagi seluruh alam. Islam itu bermakna damai atau selamat. Maka seorang yang Islam hendaknya orang lain selamat daripada pukulan tangannya, selamat dari cacian lisannya, selamat daripada perangai buruknya, prasangka yang tidak baik dari hatinya, selamat orang. Adapun kita tetap mengakui perbuatan yang mereka lakukan adalah dosa. Bukan berarti kita membenarkan perbuatan mereka itu bukan dosa. Kita memastikan bahwa itu adalah dosa dan tidak kita bisa benarkan. Akan tetapi yang harus kita perbaiki di sini ialah bagaimana hati dan tindakan kita dalam menghakimi mereka. Jangan sedikit-dikit neraka, sedikit-dikit sesat tanpa ada tindakan mengajak mereka. Karena kan kita pun tidak tahu kita di neraka atau di surga. Surga neraka itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak ada hak untuk menentukan siapa di neraka di surga. Kita bukan panitia surga. Sering kita dengar kisah seorang perempuan tunasusila, mohon maaf, pelacur, yang tentu perbuatannya itu adalah hina. Pada suatu keadaan ia bertemu di perjalanan dengan seekor anjing, binatang najis, binatang yang kotor, yang sedang kehausan. Lalu perempuan pelacur itu tersentuh hatinya, mengambilkan air dengan sepatunya yang kotor, memberi minum anjing tersebut. Karena sesungguhnya ia sambut rahmat yang Allah pancarkan ke dalam hatinya dengan perbuatan. Dan dikasihkan ia pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya hidayah. Dan dia pun bertaubat. Pada saat ia wafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya sebagai penghuni surga. Coba kita bayangkan 3 hal kotor. Perbuatan perempuan yang kotor dengan sepatu yang kotor untuk anjing yang juga kotor najis itu. Tapi ia jadi penghuni surga karena hatinya tidak memandang rendah kepada makhluk Allah meskipun seekor anjing sekalipun. Karena itulah Allah memilihnya menjadi kekasihnya. Itulah rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana Rasulullah SAW dulu melarang kita kencing di lubang tanah karena di sana ada semut. Bagaimana dahulu beliau SAW mengajarkan kita jangan mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih, karena seolah kita membunuhnya 2 kali. Betapa Rasulullah SAW benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya kepada manusia, tetapi seluruh alam ini. Karena beliau ada, selamat semut,
Karena beliau ada seekor sapi dan kambing menjadi tenang ketika hendak disembelih. Karena beliau berbahagialah seluruh alam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang keliru pada kita hari ini, saat Allah menetapkan binatang yang itu haram dan najis, kita merasa boleh menyakitinya. Mohon maaf, ada anjing lewat di depan rumah kita. Kita pukul dia sampai tengkoraknya kelihatan, kita siram dia dengan air panas. Meskipun najis, bukan berarti kita boleh menyakitinya. Bukan boleh kita melakukan seperti itu. Jadi najis dengan memperlakukan mereka dengan buruk itu suatu hal yang berbeda. Tapi itulah manusia. Jangankan kepada hewan, kepada manusia pun kadang kita berlaku buruk. Kapan kita akan mengasihi hewan, sedangkan kepada manusia pun kita buruk? Sehingga orang di luar Islam yang tidak tahu ajaran Islam akan berpikir bahwa ajaran Islam itu jahat, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Mereka yang tidak Islam tidak membaca Al-Quran, tidak pula membaca hadis. Oleh karena itu, marilah kita menjadi Al-Quran dan hadis yang hidup, agar mampu melihat cerminan orang Islam yang sesungguhnya pada diri seorang Muslim. Namun pantas saja kepada binatang kita masih memandang hina, sebab kepada manusia pun barangkali kita anggap masih berdosa, pun kita memandang mereka dengan pandangan yang hina dan hati yang mencela. Padahal kita tidak akan pernah tahu akhir hidup setiap orang seperti apa. Siapa yang menduga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam perjalanannya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW mendapatkan hidayah dan menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surganya? Siapa yang jamin? Adakah perbuatan yang lebih jahat daripada ingin membunuh Nabi? Tapi di sana Allah beri hidayah. Maka saudaramu itu tidak ingin membunuh Nabi, mereka percaya Nabi. Teman-temanmu itu bukan ingin menyelisihi Nabi, mereka percaya Nabi. Kadang mereka sayang Nabi, mereka hanya mabuk, mereka hanya mencuri. Lalu mengapa engkau memandangnya seakan tidak ada hidayah untuk mereka dan engkau tidak mengajaknya? Siapa yang menduga Hindun yang dahulu mengunyah jantung Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, akhirnya menjadi Islam, maka kita pun tidak boleh menduga buruk setiap orang, karena sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung pada yang akhir. Hadis riwayat Bukhari. Hidayah itu Allah akan memberikan kepada siapa yang Ia kehendaki, bukan karena lisan kita pede banget. Karena sesungguhnya kita ini fadzakir, hanya menyampaikan, innama anta muzakkir, engkau hanya seorang pemberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak kuasa atas diri mereka. Jangankan atas diri mereka, diri kita saja kadang rem kita jeblos seperti itu dan kita di luar kendali. Dan Allah yang memberikan hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sayangi, engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Tugas kita hanya menyampaikan. Sungguh dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Arba'in An-Nawawi diceritakan bahwa ada seorang yang melakukan amal kebaikan sehingga jaraknya dengan surga hanya sehasta, tapi Allah tarik karena ia ditetapkan sebagai penghuni neraka. Dan ada pula seorang yang melakukan perbuatan buruk pada pandangan manusia sehingga jaraknya antara ia dan neraka tinggal sehasta. Sehasta itu segini. Kemudian tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik karena ia telah ditetapkan sebagai penghuni surga. Artinya betapa banyak kita tertipu dengan diri kita yang seolah sudah merasa bisa masuk surga. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita tertipu yang udah bisa masuk surga dengan amal kita yang selama ini
yang menumpuk menurut kita, dan melupakan hati kita yang masih memandang rendah orang lain. Ternyata kita merasa paling suci. Bisa saja Allah tetapkan sebagai penghuni neraka karena pandangan buruk kita tersebut. Dan orang yang kita pandang buruk di hadapan manusia pula, siapa menduga dalam hati kecilnya ia menjerit merindukan ketaatan dan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Tidak sempat memikirkan aib orang lain karena ia sibuk memikirkan aibnya sendiri. Maka orang ini yang kita pandang hina ini, yang kita caci maki ini, dia sibuk mencaci maki dirinya, nggak sempat mencaci maki orang lain. Ternyata Allah tetapkan ia menjadi penghuni surga. Itu ada pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka daripada itu, kita kalau melihat orang yang berbuat buruk, pandangan kita rendah, pandangan kita meremehkan. Tapi padahal pandangan mereka ke kita, Masya Allah, mereka jalan ke masjid ya, Masya Allah, mereka penghuni surga ya. Hati mereka bersih memandang kita. Tidak ada satupun prasangka buruk, yang sedangkan kita setiap hari memandang mereka dengan prasangka buruk. Maka tentunya bukan berarti kita tidak beramal, melainkan kita beramal dengan sebaik-baiknya dan selalu memerangi hati kita agar tidak memandang buruk orang lain. Karena suatu waktu itu akan menghancurkan kita cepat atau lambat. Janganlah kita sibuk mencari aroma bangkai pada halaman tetangga, yang sebenarnya aroma bangkai itu ada dalam rumah kita sendiri. Janganlah kita mencari keburukan orang lain, karena yang barangkali keburukan itu, ketika kita memandang buruk orang lain, itu tanda bahwa di dalam diri kita masih ada keburukan yang menjadi PR kita. Maka kata Rasulullah SAW, tuba, sungguh beruntung, liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang beruntung itu orang yang sibuk memikirkan aibnya hingga lupa dengan aib orang lain. Akan tetapi ternyata ada problem di dalam dirinya. Jangankan memandang baik pendosa, terkadang kepada orang yang melakukan perbuatan baik saja dia suuzon. Ada orang pergi ke masjid, riya dia itu. Ada orang bersedekah, hatinya itu buat pamer-pamer saja. Jangankan kepada orang melakukan keburukan, kepada orang melakukan kebaikan pun, Masya Allah, subhanallah, kita betapa kotornya hati kita. Jangankan kepada binatang, kepada orang yang manusia pun kita memandang buruk ketika dia melakukan perbuatan buruk. Jangankan memandang baik orang yang sedang berdosa, kepada orang yang jelas melakukan pahala pun kita memandang buruk. Coba bayangkan, ada orang berdakwah, kita mengatakan dai kompor, dia itu meminta-minta itu, padahal ya Allah, kita tidak melakukan apa-apa untuk mengajak saudara kita dan mereka sanggup berjalan. Ketika giliran orang melakukan sedikit saja keburukan, kita langsung mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosamu, pasti Allah akan hitung, Allah akan tahu. Tapi ketika kita melakukan kebaikan paling cuma 1.000, 2.000 rupiah, kita langsung mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti Allah terima. Benar, tapi ayatnya jangan dipilih-pilih untuk dirimu dan orang lain. Gunakan dong untuk dirimu juga yang ayat ke-8-nya. Karena keburukanmu sekecil biji zarrah pun akan selalu ada. Maka marilah kita perbaiki hati kita, perangi seluruh bisikan, keburukan, karena itulah yang bisa kita lakukan. Sampai kapankah kita akan mengikuti seluruh cara pandang dan hal yang buruk tersebut? Jadilah malaikat atid yang mencatat buruk amalan diri sendiri, dan jadilah malaikat rakib untuk mencatat kebaikan orang lain. Jangan sebaliknya, yang dicatat keburukan orang lain, giliran dirinya sekecil apapun kebaikan, ia jadi malaikat rakib untuk mencatat dirinya. Dan saat tergores hatimu karenanya itu terjadi seperti ukiran di atas pasir yang secepat mungkin bisa terhapus oleh tiupan angin. Zahir dan batin sama-sama kita taubatkan. Semoga kita semua menjadi lebih baik dan lebih
bisa menjadi rahmatan lil alamin. Itulah yang bisa kami sampaikan terkait bab 2 ini. Semoga sangat bermanfaat agar kita bisa memperbaiki pandangan hati kita kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.